Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di obrolan tiga zaman, di mana tiga orang dari tiga zaman yang berbeda-beda akan ngobrolin topik-topik menarik tentang hidup dan tentunya kita ngajak kalian semua juga untuk ikut ngobrol sama kita and share experience ya. Bagi kalian yang belum dengerin obrolan-obrolan kita yang lalu-lalu, kalian bisa dengerin di YouTube sama di Spotify kita. Search aja Bakat Pimpin. Nanti kalian bisa dengerin obrolan-obrolan kita tentang loyalitas, tentang pertemanan, tentang trik-trik melawan uh, pertanyaan HR. Nah, kalau misalkan kalian find it interesting, bisa juga share ke teman-teman kalian, bisa share di Instagram juga and tag it up. Iya, sambil menunggu, apa kabar nih semuanya? Gimana? Habis libur lebaran, apakah pada mudik atau diem aja di rumah atau ada yang pergi jalan-jalan ke mall atau ke staycation mungkin di hotel biar asik. Ya, selamat malam Pak Jas. Hai, Udah back to work nih selamat Pak ya. malam. Udah, enggaknya Oke. kecepatan ya. Nggak berasa udah seminggu. Nggak Oh berasa ya. seminggu. Uh, oh ada yang bilang juga Pak Dani belum lebarannya nih. kerja. Jadi nggak libur. Kerja. Kayak ini ya, kayak presiden kita ya, kerja kerja kerja. Kerja, kerja, kerja. Nggak Nah, boleh libur. topik obrolan kita pada malam hari ini adalah apa ya? Kok saya lupa tiba-tiba. Oh, topiknya adalah Who Am I? Siapa? Judulnya. Eh, Who am I? Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang gimana sih cara mengenali diri kita sendiri gitu. Karena kan sering banget tuh orang-orang pada bilang, ayo kenalin lu, lu kenalin diri lu sendiri dulu dong, baru you can move on to the next step gitu. Tapi actually gimana sih cara mengenalin diri kita sendiri gitu. Selamat malam Pak Dani. Nah, udah lengkap semuanya. Selamat malam. Selamat malam semua. Malam. Iya. Semoga semua sehat dan sebelum kita mulai kita eh, mohon maaf lahir dan batin dulu buat semuanya Oh ya, mohon maaf lahir dan ya. batin semuanya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri walaupun sudah lewat ya. Oke, Van, Ya Pak. silakan Van. Ya, jadi topik kita pada malam hari ini adalah Who am I? Jadi intinya adalah mengenali diri sendiri. Kenapa sih kita harus mengenali diri kita sendiri? Coba dijawab Pak. First question. Kenapa kita harus Pak Dani mengenali dulu diri dong. kita sendiri? Aduh, Gue belum loading. kenapa? Pak Dani Belum dulu, gue loading. belum Sama, loading. ini juga lama. Eh, eh, ya, gini lah. Pada kenyataannya kan memang banyak ya yang kalau mau dibilang belum terlalu kenal sama dirinya sendiri lah ya. Padahal itu kan super penting ya. Kalau kita nggak kenal siapa diri kita, nanti bisa apa ya buat buat keputusan-keputusan yang salah. Kayak contoh lah ya, kan dulu mungkin juga kita pernah bahas ya. Apa namanya tuh American Idol. Ya kan ada banyak orang yang ikutan, padahal dia nggak bisa nyanyi, gitu loh. Ya tetapi dia dengan PD-nya ke situ, gitu loh. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau misalkan dia nggak tahu kekuatannya, apa kelebihannya, ya kan? Karena gini, pada akhirnya ketika kita kenal siapa diri kita, kita jadi tahu area mana aja yang apa?
yang menjadi kekuatan kita. Karena kan gini, ketika kita berkarir kan harusnya kita berkarir di strength zone-nya kita, ya, di zona di mana kekuatan kita. Nah, jangan sampai ya gitu kita berkarir malah di luar zonanya kita. Nggak usah heran akhirnya nanti pada nggak perform, nggak maksimal. Ya, ya kita bertiga sering bahas lah ya soal handphone. HP kalau kita nggak kenal semua fiturnya, pada akhirnya HP itu kita nggak bisa pakai secara maksimal. Dan menurut gue ya seperti itulah. Manusia seseorang kalau nggak terlalu kenal sama dirinya, dia nggak tahu punya fitur apa aja. Kira-kira kan seperti itu. Ya, sedangkan dia tahu fiturnya ini, itulah yang harusnya dia andalkan dan berkarir di area tersebut. Gitu. Ya, kira-kira sih seperti itu opening dari gua. Ya, Aja. gue ya. Selamat kembali bekerja buat teman-teman yang lain. Bekerja di hari Senin di awal liburan nih berat banget bener. Ya. Tapi ya tuh, karena yang kita bahas juga bicara masalah penting nggak penting, saya setuju ya. Apa yang tadi disampaikan sama Pak Dani. Jadi sebenarnya untuk mengetahui siapa kita tuh, siapa diri kita tuh bukan hanya sekedar sebuah statement atau sebuah pertanyaan, tapi ini satu hal yang penting banget ya, walaupun kita tidak sadar sering melewati fase-fase ini ya, terutama buat kayak rekan-rekan yang baru mulai interview kerja atau baru mulai cari kerjaan. Belakangan ini udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan dari si rekrutmen ini akan menanyakan siapa Anda. Pertanyaan yang lumayan menjebak ya. Tapi memang amat mudah dan amat cukup kita sadari ya. Yang pertama kita harus fokus sama strength-nya dulu. Bukan fokus sama weakness-nya. Karena kalau udah mikirin kelemahannya dulu, akhirnya tuh semua strength hilang semua tuh. Apalagi kalau misalnya kita ketika udah ditanya siapa Anda, jelaskan siapa diri Anda, terus kita keluar dengan weak, akhirnya kita lupa di mana strength kita. Karena memang secara harfiah, secara lahiriah, fokus kita tuh nggak mau ada kelemahan, nggak mau ada kekurangan. Ya. Fokus kita itu bagaimana supaya tidak terlihat kurang di mata individu lain, sehingga yang keluar adalah weakness. Jadi siapa saya ini amat penting. Pertama, kenapa penting? Karena ketika kita sudah menemukan siapa diri kita, itu awal langkah dari kita menemukan identitas diri. Ketika identitas dirinya sudah ada, akhirnya kita menemukan nilai-nilai diri kita yang kita pegang sampai kita tua, sampai kita besar, sampai kita mati. Mungkin itu nilai-nilai yang akan kita pegang. Karena dengan tahu siapa kita ini, akhirnya tuh mulai lahirlah fase-fase kedewasaan ya. Mulai lahir fase-fase dewasa di mana setelah kita tahu siapa saya, kemudian muncul namanya tahu diri. Akhirnya udah tahu diri. Setelah tahu diri, akhirnya kita punya kesadaran diri. Setelah kesadaran diri, satu hal yang amat sangat penting, akhirnya kita bisa mawas diri. Nah, mawas diri ini bisa dikatakan kita sudah mulai punya sensitiveness atau kita sudah punya alert ya, kita sudah punya alert terhadap hal-hal yang mungkin akan membuat hidup kita, karakter kita menjadi terombang-ambing. Sehingga siapa saya menurut pendapat saya dan menurut pengalaman saya, ini merupakan awal mula dari proses pengembangan fase leadership. Jadi penting banget seorang pemimpin pada dasarnya memahami siapa dirinya, sehingga dia bisa tahu diri, sehingga dia bisa sadar diri, sehingga dia bisa mawas diri, sehingga dia bisa perlahan-lahan melengkapi keseimbangan dia agar ketika dia menjadi pemimpin, dia sudah selesai sama urusan dirinya dulu nih. Karena kan boleh dikatakan
banyak pemimpin ini yang bisa dikatakan fail atau jalannya tertati-tati karena mereka nggak tahu siapa dirinya gitu. Sehingga dalam proses mereka pencarian jati diri mereka, tapi di lain sisi mereka harus memimpin, menjaga pribadi-pribadi yang lain yang mungkin dia sebagai pemimpin juga harus memberikan direction, memberikan input atau mengcoaching. Sedangkan di masa yang bersamaan dia juga sedang ada di fase pencarian jati diri, makanya setiap saat untuk mereview atau setiap saat untuk mengevaluasi siapa diri kita atau siapa saya penting banget supaya itu tadi at the end kita mawas diri, kita siap untuk melihat tantangan-tantangan di masa depan. Yang paling penting banget sih kalau misalnya kayak udah tahu siapa saya atau siapa diri kita, itu yang paling kelihatan kita nggak mudah terombang-ambing yang pasti. Kita pasti punya pegangan. Lebih pede ya? Ya lebih pede. Yeah. Jadi mau ada kritisisasi atau mau ada pendapat, opini dari orang lain, hanya karena pada dasarnya hanya kita yang tahu diri kita. Orang lain kan nggak tahu ada di dalam diri kita Betul. ada apa aja. Itu sih menurut pendapat Betul. gue. Itu sama lah ya kira-kira ketika kita pakai barang yang ori sama KW, kira-kira gitu ya. Iya. Ya orang yang pakai barang ori kan pasti lebih pede, ya kan? Ya orang yang pakai KW kan mungkin dak dikduk lah ya. Jangan-jangan ada yang kenalin nih kalau ini KW atau segala macam. Ya benar. Ketika kita tahu ya itu pengaruhnya ke kepedean kita, ke nilai kita. Karena percaya nggak kalau misalkan dibilang ketika kita kenal sama diri kita itu juga akan mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya kayak tadi Pak Jeff bilang nggak terombang-ambing. Ya. Nah kira-kira sekarang gini deh, mungkin yang kita bisa bantu lagi. Tadi Pak Jeff udah bilang soal kekuatan, ya kan, strength, ya kan. Apalagi sih kira-kira kalau kita dibilang kenal sama diri kita tuh, apalagi yang perlu dicari tahu? Apalagi Van kira-kira selain strength seseorang yang menurut kamu gue perlu tahu ya oke, weakness and strength and weakness lah, ya kan. Tapi apalagi kira-kira yang perlu dikenalin sama yang kita perlu cari tahu, perlu gali lagi. Gue ini seperti apa sih? Karena ini kaitannya sama ini. Ada banyak orang yang kalau kita lihat di belakang ya, di pengalaman hidup kita lah, ya. Ada orang yang nggak pede, ada yang minder bahkan, ada yang bingung kenapa sih gue sering gagal gitu kan. Bingung kenapa sih gue diperlakukan seperti ini sama orang, atau pas remaja cuy lah. Ini kan kita ada yang masih remaja. Kali. Iya, kenapa sih gue suka digampangin sama pasangan gue? Ya, dibohongin lah atau diapain, diperlakukan seperti anak kecil segala macem. Jadi balik lagi kira-kira apa lagi selain strength and weakness, apa lagi yang kira-kira kita perlu cari tahu tentang diri kita? Kalau gue siapa yo? Gue ada sedikit metode ya. Karena kan selama ini agak mungkin ketika di awal-awal gue coba nemuin gue harus nanya apa ya sama diri gue. Ada nggak sih lo statement itu di awal? Ada ya. Nanya apaan ya? Entah kita lagi bercermin atau kita lagi, kalau cermin kita masih ngeliat muka kita lebih mudah ya. Siapa dia? Tapi kalau kayak kita lagi bengong ada tembok yang flat atau pas lagi ngeliat rice field, lihat sawah, lihat danau atau apapun, timbul kan satu pertanyaan yang amat sangat sulit, siapa saya? Cuma pertanyaan spesifiknya tuh bagaimana ya supaya saya tahu diri saya? Makanya sempat kayak awal-awal tuh gue gunain metode tuh kayak 4W1H tuh sempat kepake sama gue ya. Kayak gue nemuinnya tuh
pertama kan who am I? Siapa sih gue ini? Gitu. Terus Ya. akhirnya gue pakai yang what tuh. What I want, apa yang gue mau di dunia ini ya? Apa yang gue pengen kerjain? Apa yang mau gue jalanin sih sebenarnya? Terus abis coba nemuin what, akhirnya pelan-pelan timbul yang tadinya nggak pernah timbul tuh, gue lari ke ini dulu tuh, ke why ya. Kenapa gue dilahirin di dunia ini ya? Buat apaan sih sebenarnya? Masa Ya. gue lahir nggak ada manfaat apapun sih? Nah pas lagi pas lagi why itu gue nemuin ilustrasi kerbau sama kambing pas lagi kurban ya. Gila, kerbau sama kambing aja kulitnya tuh walaupun dia udah mati masih kepake buat kayak kalau gue di Betawi itu buat beduk ya, sama kesenian rebana tuh. Ternyata di beberapa daerah juga banyak yang pakai kulit binatang. Ya. Terus akhirnya mulai kelihatan kan ya, dari Why I Live itu kayak mulai kelihatan, oh gue punya goal nih, gue punya tujuan hidup ternyata saat ini. Ketika punya tujuan hidup itu kan keluar kata kapan lo mau mulai. Kalau kayak lo mau mulai besok, hampir sama tuh kayak peribahasa. I start to diet by tomorrow gitu. Akhirnya nggak diet gue. I start exercise by tomorrow. Akhirnya nggak tomorrow. Jadi gue coba rubah. Dan man, I need to start now, sekarang. Entah bagaimana, tapi gue harus mulai hari ini. Kemudian terakhir gue nemuin lagi hal-hal baru ketika ya masih di early 30 ya. 30 lewat sih, lumayan telat sebenarnya. Gue nemuin baru kayak how I die, bagaimana gue mau mati gitu. Kalau misalnya kayak gue tiap malam misalnya sampai tua gue clubbing terus, persentase gue mati di klub gede dong. Ya gak? Atau misalnya gue sampai tua gue main bola terus, main sepak bola, persentase gue mati di lapangan bola kayaknya lumayan besar, walaupun probabilitasnya kan Tuhan yang tahu matinya gimana. Tapi semakin banyak persentase lu di satu area, ya semakin besar persentase lu mati di area tersebut gitu loh. Jadi manusia mati karena kebiasaannya. Dan gue mulai menemukan di terakhir ya how I die, gue mati tuh mau dikenal sebagai apa. Gue walaupun nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah buat kayak 100 orang manusia di dunia, at least orang terdekat gue deh, entah itu 3 orang satu gue pikir, atau 4 atau 2 orang, atau mungkin hanya istri sama anak gue salah satunya mungkin pada saat itu ketika gue mikirin itu. Dari situ perlahan-lahan baru deh ada bantuan mentor untuk menemukan siapa diri kita. Nah di situ baru gue ketemu yang namanya 8 Wheel of Life atau 8 keseimbangan kehidupan. Nah 8 keseimbangan kehidupan ini baru kepake semua kalau kita udah tahu siapa diri kita. Kita udah tahu diri, kita udah sadar diri, kita udah mawas diri, baru kita bisa ngelengkapin 8 piece pizza dalam hidup ini. Which is kita pernah diskusi ini berkali-kali ya, kayak secara finansial, secara kesehatan, secara relationship sosial, family, learning kita kayak apa, hobi kita kayak apa, kemudian passion kita realisasi atau tidak, kemudian yang terakhir spiritual kita jadi penyeimbang atau tidak. Jadi semakin kemari semesta tuh kayak nemuin kemudahan-kemudahan untuk menemukan ya siapa diri kita sebenarnya. Itu sih kayaknya metode yang pertama gue pakai ya. Jadi yang pertama banget gue gunain yang kayak orang-orang marketing atau orang-orang mau bikin restoran tuh, mereka selalu bilang 4W 1H, 4W 1H, tapi gue coba itu aplikasiin ke diri gue untuk kenal diri gue seperti apa. Setelah itu gue memahami, baru gue coba pakai metode 8 Wheel of Life itu. Gitu sih. Oke. Kalau Fadia gimana, Van? Ya. Kalau saya sih paling nambahinnya itu ya, mengetahui value apa yang kita pegang dalam hidup gitu. Karena the value that we hold itu will be like a guideline for us in life gitu. Kalau let's say kita nanti ketemu situasi tertentu gitu.
maybe it's a hard situation that requires us to make a decision gitu. Tapi begitu kita tahu value kita, kita begitu mau bikin decision pada saat itu, kita langsung pikir value gue apa ya. Ketika kita udah balik ke value lagi, kita langsung mikir, does it align with my values atau enggak gitu. Sejalan enggak, akan mendukung values yang gue pegang enggak gitu. Kalau misalkan enggak, ya udah dinyahkan lah. Kalau misalkan mendukung values yang kita pegang, ya oke, we'll go for it gitu. Akan merubah respon kita juga gitu terhadap situasi tertentu gitu. Sama bener tuh yang tadi Pak Jeff bilang itu, knowing our purpose in life ya. Kayak misalkan kita tahu kita jagonya di mana atau strength-nya di mana, nanti akan nge-lead kita untuk mengetahui, oh purpose gue tuh ini loh, supaya gue di dunia tuh nggak cuman, gila berat banget ya, di dunia tuh nggak cuman numpang hidup aja gitu, cuman ya tapi juga bisa berguna gitu dan berarti bagi orang-orang di sekeliling kita gitu. Lebih baik lagi kalau misalkan bisa berguna untuk masyarakat luas gitu. Ya, good. Ya, kesimpulannya sama lah ya. Gimana caranya kayak tadi apa? Sapi sama apa tadi, Pak Jeff? Sapi sama kambing ya. Pada Iya, dasarnya kebo. kalau kita berpikir, kita lihat kebo ya. Kita lihat semuanya deh, ya kan? Memang itu basic sekali bahwa segala sesuatu yang diciptakan pasti ada tujuannya, pasti. Ya kan kita lihat sekeliling kita aja, ya, yang bentuknya seaneh apapun pasti ada tujuannya. Masa sih kita yang manusia diciptakan gak ada tujuannya? Nah, itu udah pasti. Ya, kayak tadi hewan aja segala sesuatunya kan. Kayak tadi Fania bilang untuk berdampak sama sesama, betul. Ya, nggak ada yang manusia yang hidup terus dia pola pikirnya gue nggak ada gunanya nih, pasti ada. Nah, cuman dia belum tahu aja dampaknya apa yang bisa dia sumbangkan ke sekeliling dia. Ya. Jadi kalau kalau gue yang biasa gue share sama teman-teman atau orang-orang yang ada di tim gue, ya kayak tadi yang pertama dibilang kan soal potensi, cari tahu potensi lo apa, ya apa aja yang lo bisa dan yang lo lakukan itu di atas rata-rata kebanyakan orang, ya itu adalah kekuatan lo. Jadi cari tahu soal kelemahan ya pastilah namanya manusia kan gak ada yang sempurna, ya kan. Kita kita juga harus sadar ya kekurangan kita tuh apa aja. Maksudnya bukannya terus kita fokus untuk aduh ini gue nggak kuat di sini. Justru kita harus menyikapinya gimana, ya kan. Lalu yang paling penting juga, yang basic sekali gue biasanya sharing itu adalah lo harus tahu lo punya kepribadian lo seperti apa. Ya kalau kita cari tahu banyak lah ya di Googlein juga ada lah macam-macam apa kepribadian. Ya memang problemnya ada banyak ilmuwan di situ. Ya dia punya teori A, teori B, teori C, macam-macam lah. Ya kan. Eh, Mungkin banyakkan dari kita ada yang pernah dengar ada yang tipenya koleris, ada yang melankolis, ada yang apa sanguinis, ada juga orang yang come up with teori yang disebutnya introvert, extrovert, ambivert, segala macam. Ya, itu macam-macam. Ada juga yang Myers-Briggs, MBTI, ya. Itu terserah lah kalian mau belajar pelajari yang mana. Ambil satu aja karena at the end of the day nggak ada lah itu teori-teori yang sempurna gitu loh. Ya, tapi paling nggak itu jadi acuan. Kira-kira kita tuh yang mana? Ya. Terus setelah cari tahu kepribadian kita, apakah kita orangnya dominan atau enggak, apa introvert atau extrovert. Ketika kita paham itu, kita akan sadar bahwa itu bukan karena dulu gini kayak gue orangnya introvert. Dulu gue berpikir introvert itu sebuah kekurangan. Setelah gue pelajari, ternyata itu bukan kekurangan, itu emang beda aja. Ada orang yang extrovert, ada yang introvert. Bukan masalah siapa yang lebih baik, enggak.
gitu loh. Introvert ekstrovert itu juga kalau pemahamannya salah kan juga akhirnya kita punya cara pandang yang salah. Kayak misalkan, oh yang bisa jadi dosen misalkan, atau yang bisa ceramah di depan banyak orang, ngomong di depan banyak orang, hanyalah ekstrovert gitu loh. Ya, itu pemahaman-pemahaman yang error gitu loh. Tapi begitu kita tahu oh, introvert ekstrovert itu lebih banyak, yang lebih gampang mungkin kita ngomongnya apa waktu, timing ketika kita mau nge-recharge diri kita. Kira-kira kan seperti itu. Lebih yang gampangnya lah. Jadi coba dicari tahu kepribadian kita tuh kayak apa. Lalu yang kedua, ya karakter. Ya, kalau tadi gue bilang kita bahasnya gini, kepribadian itu hal-hal yang kita nggak bisa milih. Kita lahir kita udah dapet, ya. Extrovert, introvert kita nggak bisa milih, kita udah dapet. Ya. Tapi kalau karakter adalah sesuatu yang kita bisa pilih. Kita mau jadi orang yang seperti apa? Orang yang eh, oh dibilangnya oh si Fania ini orangnya jujur, itu kan karakter Fania. Oh Fania orangnya apa jam karet, ya selalu telat. Oh Fania orangnya nggak bisa diandalkan deh, dia nggak punya komitmen, integritasnya selalu begini begitu gitu loh. Itu karakter apa yang kita mau pilih, ya. Karena ada banyak yang nggak sadar soal itu, dan karakter itu sangat diperlukan. Jadi saya lagi ya kepribadian kita cari tahu kita seperti apa, ya, karakter kita, ya, lalu ya itu potensi-potensi apa yang ada di dalam diri kita. Itu modal Hmm. menurut gue yang harus kita cari tahu. Ya. Karena dari situ akan sangat menentukan langkah-langkah kita berikutnya, mau kerja di mana, mau ambil jurusan apa, segala macam itu sangat-sangat memiliki peran yang besar. Gitu. Cara cari tahunya gimana? Tanya sama orang-orang terdekat kita. Orang tua kita atau adik kakak atau teman dekat, teman kerja gitu loh. Ya. Itu salah satu cara yang paling simpel lah. Gitu. Iya, karena Ya kita pada sering dasarnya banget memang, kita kita sering banget ya pada ditanya. dasarnya memang kita uh, butuh ini ya. Kita butuh Ber- barengan. Pada dasarnya memang kita butuh bantuan orang lain juga sebenarnya ya untuk cari tahu Betul. siapa diri kita. Iya. Gimana, Van? ya, kita emang sering banget nih ditanya, dapat pertanyaan, gimana cara cari taunya, gimana how to know ourselves, apalagi yang paling penting ya, gimana cara cari tahu bakat kita apa. Itu sering banget. Karena kalau buat yang jago nyanyi, jago gambar kan ya ibaratnya lebih gampang lah ya. Oh, udahlah, bakat gue emang gambar. Oh, bakat gue emang nyanyi gitu. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang tidak nggak jago di kedua bidang itu kan sering banget tuh nanya, aduh, gue bakatnya apa ya? Itu gimana tuh Pak? Betul. Gimana Aceh tuh atau untuk saya? cari tahu apa ya, Bakat. mempermudah untuk kita mencari tahu bakat kita tuh apa gitu. Ya Pak Jeff dulu deh sekarang gantian. Jadi gue ya. Ya pada bakat ya. Sejujurnya nemuin bakat ini juga bukan bukan hal yang mudah ya. Pada awalnya memang ketika kita tahu lebih sebenarnya nih kalau misal dari kecil kita udah diajarin cari tahu atau diajarin buat jadi diri kita sendiri, siapa saya, setelah itu apa ya? Setelah itu mendapatkan bakat terpendam dalam diri itu lebih mudah. Karena kan yang gue lihat dari pengalaman gue ya, ketika ya karena sekarang kebetulan udah punya anak ya. Jadi ketika kebebasan kebebasan pada waktu berkembang, pada saat tumbuh kembang itu kita dapat, akhirnya kan kita sebagai anak punya kemauan untuk mencoba ya.
Contoh kayak misalnya ada satu anak, ya, contoh ada satu anak, dia punya kebebasan untuk mencoba segala hal. Coba sepak bola, basket, taekwondo, karate, silat, name it. Seluruh aktivitas outdoor yang mungkin udah dicoba ya. Akhirnya dia nemuin satu hal di bakat olahraganya, ternyata bukan di yang berbentuk bola misalnya, tapi ada di bakat yang lain yang akhirnya pas dia coba secara kebetulan, oh ini yang saya suka. Entah misalnya ternyata dia nemuin gimnastik atau akrobatik, kemudian dia nemuin mungkin olahraga yang sifatnya gym ya, sifatnya penguatan otot. Akhirnya dia bisa nemuin sendiri. Karena apa? Karena ya itu tadi, dia punya kebebasan buat mengeksplor untuk mencoba. Karena bakat ini nggak ketahuan kalau nggak dicoba soalnya. Nah, dibandingkan sama satu anak yang kalau nyoba ini, kamu nggak bisa, kamu jangan itu, coba ini aja, kamu main bola, nanti kalau jatuh, kesleo, patah, akhirnya kan they don't have a chance buat mencari pengalaman akan bakatnya mau kemana. Jadi kalau menurut saya, kalau bakat ini bisa dikatakan agak sulit, karena ini pendidikan dari kecil. Apa yang dia dapat dari pendidikan primernya, keluarga dan lingkungannya, serta yang dia dapat dari sekundernya. Teman-teman mainnya nih main bola juga atau enggak, teman-temannya olahraga atau aktivitasnya atau bakatnya yang lain atau enggak, atau dia memang ada di kumpulan, misalnya contoh kayak teman saya, dia ada di kumpulan gereja yang dari kecil usia 9 tahun emang dia nyanyi-nyanyi terus, akhirnya talentanya dia kebentuk, ternyata dia bisa nyanyi gitu. Nah di situ sih sebenarnya proses yang saya lihat sekarang ya. Sedangkan saya belajar dari pengalaman saya, bakat ini saya temukan ya karena kebebasan untuk mencoba. Karena bisa dikatakan dari kecil semua olahraga memang benar-benar saya coba. Akhirnya saya punya satu bakat yang akhirnya tuh, bakat ini bisa dijahit loh. Ternyata bakat itu bisa dijahit. Contoh misalnya, saya nggak suka individual sport, olahraga sendirian, kayak golf, tenis, bulu tangkis. Saya bisa, tapi saya nggak mau matengin. Tapi yang olahraga tim, itu saya suka semua. Volley, bola, sepak bola, basket, mostly saya suka. Ternyata pas kuliah, itu pun masih aktif. Kemudian pas sudah bekerja, itu pun bermanfaat ternyata. Bagaimana di dalam sebuah organisasi bekerja ini ada yang memang tugasnya attacking, nyerang, anggap tim sales, anggap tim anak-anak depan kalau di hospitality. Ada yang tugasnya ngejaga ya, itu bisa housekeeping, bisa security, ya yang nggak tampil terdepan, itu orang nggak tahu siapa dia, orang nggak tahu siapa yang ada di back office gitu loh. Ada si manager, ada si kapten tim, terus ada orang yang tugasnya tuh memang bertahan, ada orang yang tugasnya tuh memang memberi passing atau memberikan peluang-peluang ke orang lain untuk lebih perform demi goal sebuah organisasi. Dan itu related, dan itu ternyata bisa dijahit. Jadi buat saya nemuin bakat sih memang butuh kebebasan yang dia dapat, nggak hanya dari dirinya sendiri tapi juga dari lingkungannya. Beda cerita dengan kayak menemukan siapa saya ya, kayak menemukan siapa saya, memang kita butuhkan orang lain, tapi secara perlahan-lahan siapa saya ini nggak telat. Kalau misalnya ketemunya di usia 40, ketemunya di usia 45, ketemunya di usia 35, baru nemuin siapa diri saya, identitas saya ini apa, nilai-nilai yang saya pegang dalam hidup ini apa, itu nggak ada kata telat. Tapi kalau kayak bakat, baru nemuin bakat sepak bola di usia 49, ya encok hasilnya. Jadi boleh katakan kalau bisa bakat sedini mungkin udah diberikan kebebasan di saat dia usia semuda mungkin gitu, dibanding kayak menemukan siapa saya atau siapa jati diri saya. Mungkin itu sih kalau pemahaman saya tentang bakat ya. Kalau saya beda pendapat nih sama Pak Jeff. Oke. Buat saya semuanya itu akan lebih baik apabila lebih dini, gitu loh. Ya lebih baik di saat
lebih apa ya? Ya kayak kita mau Lebih nentuin early. mau kuliah apa, segala lebih early lah gitu loh. Ah, Tapi gini, setuju juga bahwa ini semua kan proses ya. Nggak ada iya. yang dalam satu kejadian kita langsung bisa jeder, itu dia, itu dia, itu dia, gitu loh. Ya ini proses, itu yang pasti. Nah, Iya. jadi kalau ditanya kayak kita nih, kita punya anak nih, ya pasti pasti kayak Pak Jeff punya anak 3, pasti dia bisa nyebutin. Yang pertama gimana, yang kedua gimana, yang ketiga gimana. Ya, soalnya gini, bakat itu memang menemukan bakat itu memang perlu bantuan orang lain juga. Ya, kalau saya ditanya anak pertama saya gimana, anak kedua gimana, ketiga saya bisa jawab semuanya. Kecenderungannya ya. Ya kan mereka Mm-mm. masih masih SD semua nih. Tapi saya udah bisa bilang kecenderungannya yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Ya. Jadi kesukaannya udah kelihatan. Ya, kecenderungannya. Nah, kalau ditanya cari bakat itu gimana, mungkin saya berdasarkan pengalaman saya bisa kasih tipsnya begini. Eh Oke, sebelum itu saya mau kasih contoh gini yang kayak tadi, American Idol. Pertanyaannya gini, kenapa orang-orang yang udah jelas nggak bisa nyanyi, tapi tetap masih maksa ikutan itu? Karena menurut menurut gua, mereka itu cuma ngelihat kalau gua menang, gua akan dapat duit, gua akan dapat popularitasnya. Jadi mereka ngelihat ujungnya di situ. Ya. Nah, kalau misalkan orang yang punya bakat, ya kayak tadi bedanya itu orang yang punya bakat itu menikmati prosesnya, proses persiapannya, proses latihannya, proses mengasahnya. Ya, itu salah satu eh, tanda. Ya, itu yang akan menjadi kekuatan kamu, kira-kira seperti itu. Kalau lu nggak menikmati prosesnya, ya itu cuman hobi doang deh, kira-kira begitu. Ya kayak contoh waktu dulu masih di SMA, gue salah satu orang yang punya mimpi jadi pemain NBA gitu loh ceritanya, pemain basket profesional lah gitu loh. Walaupun tingginya terbatas sekali gue, ya tapi itu mimpi. Wah, gue bisa nih, gue pengen gitu kan. Tapi giliran disuruh latihan, nggak mau gue. Males, nggak menikmati proses latihannya. Ya, maunya mainnya doang gitu loh. Nah, itu tanda itu bukanlah passion gue. Ya, bakat ya bisa, ya karena dari sekian banyak bakat yang kita punya, ya ada yang memang nanti akan mengarahkan jadi passionnya kita. Nah, salah satu tandanya ya itu, nikmatin nggak proses. Kalau kita lihat atlet deh, ya kan dia latihan, karena dia menikmati prosesnya walaupun berat, walaupun nggak mudah. Itu kan atlet kan kedisiplinannya super tinggi. Bangun jam segini, kayak atlet renang, nah bangun jam segini, pagi-pagi udah harus berenang, siang berenang lagi, sore berenang lagi, apalagi ketika udah mepet mau ada satu event, ya. Kalau dia nggak menikmati itu, pasti dia udah mental. Tapi karena dia menikmati proses sebelum, ya kan, sebelum pertandingan dia nikmatin tuh proses latihannya. Pada saat pertandingan pun dia nikmatin. Setelahnya pun dia akan nikmatin. Ya kayak salah satu yang gue suka adalah gue kayak sharing cerita ngajar, ya ngajar. Ya pada saat mempersiapkan materinya itu gue nikmatin banget prosesnya. Walaupun gue capek tapi segala macem jadinya repot segala macam ya nggak apa-apa tapi gue nikmatin. Pada saat gue ngajar, gue pun menikmati prosesnya. Setelah ngajar, gue juga seneng. Kepuasannya tuh tinggi gitu loh. Jadi itu salah satu tanda yang bisa gue share lah ya. Itu salah satu yang menandakan itu adalah salah satu passion loh yang 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 harusnya diasah ya. Nah, kalau orang yang bisa benar-benar nyanyi terus dia ngikutin American Idol ya kan terus dia menjalankan semua proses ya kita akan melihat dia sangat menikmati setiap prosesnya. Makanya kayak apa Master Chef tuh ketika ada yang udah di babak-babak akhir tuh ketika mereka gagal kecewanya tuh luar biasa. Itu emosionalnya terlibat sekali gitu. Ya, jadi mungkin itu bisa ngebantu. Ya, salah satu tandanya pada saat kita mencari bakat ya itu. Kita lihat, kita nikmatin apa enggak.
Kalau nggak dinikmatin itu cuman ya paling nggak jadinya hobi doang. Gitu. Ada pertanyaan? Ada Iya, pertanyaan tadi nggak tuh? tuh. Kayaknya tadi Ada apa tadi itu? agak kelewat. What What if if what too if late? it's too late? Pas kecil nggak dipaparin banyak hal, jadi Asal sekarang pas udah gede, ya sebenarnya gini lah, kita kan sering denger lah ada istilah tidak ada kata terlambat, ya kan? ya, Jadi jangan menyalahkan, wah ini udah telat. Enggak, kalau memang sadar, then do something, take action. Ya, selama kamu masih bernafas, selama kamu masih hidup, berarti masih ada peluang, masih ada kesempatan. It doesn't matter gitu loh, ya kan? Jangan ya telat dulu menyalahkan masa lalu lah. Ya dulu orang tua gue nggak iniin, dulu kita kan nggak ada biaya, apalah segala macam. Keep moving aja. Begitu kamu tahu, nemuin, ya kan nggak ada kata terlambat, gitu loh, ya kan? Langsung langsung diasah, langsung dipakai gitu loh, ya. Karena sekali lagi setiap bakat, setiap kayak tadi Pak Jeff bilang di awal, pasti ada maksud dan tujuannya. Ada manfaatnya deh. Paling nggak untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Kita nggak usah ngimpi yang wah buat 100 orang, 200 enggak lah. Kita mulai dari apa yang ada orang-orang di sekeliling kita aja dulu. Keluarga kita kayak ya. Dan ketika kalian benar-benar nikmatin prosesnya, kalian asah terus, ya, itu akan diperluas. Kayak tadi Pak Jeff ya, bilang, alam semesta udah akan ngatur dengan sendirinya. Gitu. ya, setuju. Lalu Fania out. Hilang. Gue juga mau tambahin juga nih. Sebenarnya nggak, ya tadi Ya, nggak ada kata telat ya. Ketika kita udah tahu diri, kita sadar, akhirnya ternyata ternyata kecil nggak sempet gitu kita ngembangin bakat bakat kita, padahal bakat itu terpendam ya. Bakat itu butuh ya, usaha, bakat itu ya, perlu diasah. Hanya kan mungkin yang membedakan dijalankan dulu atau dijalankan sekarang. Malah mungkin bisa jadi kalau dimulai dari sekarang, tingkat asahannya bisa lebih tajam karena kan udah lebih matang, udah lebih mature dibanding ya, sebelumnya. Udah mulai melihat weak side, strong side-nya apa. Jadi udah mulai analisanya, buat saya malah malah lumayan membantu untuk lebih memperkuat ya, effort atau usaha untuk yaitu tadi mengasah bakatnya. Mengasah bakat yang emang sudah lama terpendam, tapi untuk menggali bakat yang udah terpendam ini kan sebenarnya ada di arsip dalam kepala kita, yang mungkin untuk ngambil arsip itu kita juga butuh proses untuk cari tahu siapa siapa kita sebenarnya dan apa yang kita mau di hidup ini. ya. Hmm. Jadi kita harus aktif lah ya. Intinya Harus begitulah ya. aktif Jangan ya. pasif nungguin, Ah, nungguin dijemput orang, nungguin dihubungin orang, nungguin ya, didatengin ya, orang. Enggak, aktif ya. Jangan pasif, aktif. Aktif melangkah, aktif mencari. Karena kalau pasif tuh kadang-kadang akhirnya mental yang kebentuk tuh mental korban. Ya ya, nggak? Abis gue begini, abis nggak ada yang ini, abis begini. Melangkah aja dah. Gitu. ya, Betul nggak, Van ya? Betul. Nah, saya mau nambahin nih. Kadang kan Ya, kita kebiasaan ya, kayak ketika kita menyesali sesuatu gitu. Terus kita kayak, aduh, ini nih gara-garanya tuh dulu gini, 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 gini. Oh, ini gara-gara ini nih. Lah. Pokoknya kita cari excuses di luar ya, diri kita sendiri gitu. It's a bad ya, thing to do lah gitu. It's a bad habit lah. ya, Mungkin sebisa mungkin kayak kita acknowledge what has happened gitu. Tapi we move forward gitu. We look forward. Oke, setelah ini udah terjadi ini. And then what gitu. Kedepannya gimana? Jadi kita nggak sibuk ngurusin yang di belakang mulu gitu. Otherwise, we will be ya, stuck in the moment gitu loh. Kayak kita diam aja gitu di situ. Kayak mikir-mikir terus, aduh dulu tuh betul. gini, dulu tuh gini, dulu tuh gini, dulu terus. Tapi, hey, masih ada besok loh gitu. Masih ada minggu depan loh, masih ada tahun depan loh gitu. You can still do something about it gitu.
Ya. Memang nggak mudah ya kadang-kadang kalau lagi Ya, down banget ya. benar-benar Iya, nggak mudah. nggak mudah. Yang bahaya sebenarnya gini yang kalau gue boleh ingetin ya ke teman-teman. Jangan sampai kita hidup di dalam apa ya namanya, di dalam boxnya orang. Di dalam boxnya orang tuh maksudnya gini. Orang-orang suka ngomong, udah telat deh lu, percuma, udahlah lu, gitu loh. Hmm. Jadi kita terkurung di dalam box itu perkataan-perkataan orang yang negatif, kita akhirnya ya udah berkutat di situ aja. Ya, Iya. Ada salah satu orang yang dia pernah sharing ke gua, ya. Dia kalau lagi ngadepin masalah yang berat banget ya, dia lagi apa ya motivasinya turun segala macam, dia suka cari kaca, cermin. Ya dia begitu cari cermin terus dia langsung ngomong ke dirinya sendiri, enggak, lu masih hidup, lu masih bisa, ya, lu masih bisa berprestasi, lu mampu gitu. Jadi dia katakan apa ya hal-hal yang positif gitu loh. Ya, memang cara orang beda-beda ya. ya, Kalau gue pribadi, gue suka ngoceh sendiri. Ya, gue nggak sampai Hmm. ngaca lah. Ya, takut kacanya pecah soalnya. Gue ngoceh aja sendiri gitu loh. Gue bisa, Dani, lu masih hidup berarti masih ada hal yang bisa lu lakukan gitu loh. Ya, kehidupan gue pasti ada tujuannya gitu loh, segala macam. Ya, jangan sampai kita, ya lu kan udah umur segini, lu kan udah begini ya. Gue nggak mau dengerin gitu loh. tapi Ya, bukannya berarti gue nggak menghargai kata orang ya, tetapi yang negatif-negatif itu bahaya. Kayak tadi Fania bilang, kita juga harus punya value, punya prinsip, ya, ya. Mana, karena gini, hidup itu kan berisik ya. Hmm. Ada yang positif, ada yang negatif, positif, negatif. Kita itu harus bisa melihat, memilih mana yang harus kita dengerin, mana yang enggak. Gitu. Jadi kita harus punya prinsip. Ya kayak Pak Jeff bilang, nggak terombang-ambing. Makanya kalau kita nggak kenal diri kita, prinsip apa yang kita mau pegang, acuannya apa? Karena gue ada sampai sekarang ketemu, oh nggak bisa dan di mana-mana begini. Gue paling kesel tuh kalau orang ngomong gitu, di mana-mana begini. Ya biarin aja, karena kan setiap situasi dan kondisi orang tuh beda. Beda-beda. Nggak bisa disamain. sabar, Nggak di sabar. mana-mana perusahaan lain juga begini. Gue nggak mau tahu lah. Ya silahkan gitu loh. Tapi yang kita hadapi pastinya beda. Nggak mungkin sama persis, nggak mungkin. Ya, ya, Ya kan kayak pandemi ini kan tantangannya kolaps 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 sama-sama punya utang di sana di sini perusahaan cash flow-nya nggak jalan. Iya, bukan berarti solusi yang seperti itu harus dipraktekkan di sini. Itu yang kadang-kadang bikin gue greget gitu loh. Ya, jadi kita harus punya sikap. Nah, kalau mau bersikap, ya kita harus kenal kitanya dulu nih. Kondisi kayak perusahaan kita seperti apa, diri kita seperti apa, keuangan kita seperti apa, kemampuan kita seperti Iya. apa. Ya, sebelah ganti AC. Apakah kita juga harus ganti AC? Kan enggak. Ya kan, yang sebelah dicat semuanya temboknya ganti warna biru, kita juga cat. Ya kan enggak gitu. Hmm. Ya kayak gitu-gitulah kita harus ngerti, harus tahu kita ada di mana, siapa ya. kita gitu. Emang kadang ini ya pepatah ini rumput tetangga lebih hijau. Emang sebenarnya kalau kita lihat tuh ya begitu. Mungkin rumput tetangga emang akan selalu lebih hijau gitu. Tapi sebenarnya ya kita juga nggak tahu gitu. Ternyata di balik itu banyak struggle yang mereka laluin dan segala macam. Uh, Betul, iya, jadi mendingan ya kita siram aja rumput kita sendiri biar lebih hijau juga. betul, Tapi ya anyway, balik lagi ke yang tadi itu, let's say kita selalu mikir-mikir yang dulu-dulu gitu. Uh, Mungkin akan menjadi terlalu naif ya kalau misalkan kayak okay, just look forward gitu, udah jangan lihat yang ke belakang lagi, udah move on, look forward gitu. Actually, it's okay, like uh, tetapin sama diri kita sendiri, okay, you have one day to drown yourself in the past gitu. Lu punya satu hari untuk mikirin di masa lalu, menyayangkan masa lalu, pokoknya kayak embrace that feeling lah istilahnya. Tapi tomorrow you have to get back up and move forward gitu. Do something with your life and like move on gitu. It's actually like bagus juga ya gitu untuk kayak
acknowledge your feeling gitu, kayak ya udah rasain aja dulu Ya, gitu sebentar, tapi tetap set set limit waktunya gitu. Cuman ya, sampai jam 3 sore nih gue boleh kayak gini, atau enggak oke, besok pagi gue bangun gue udah nggak boleh begini lagi gitu, karena nggak bisa ya, bohongin perasaan juga ya kalau misalkan itu sampai benar-benar ngebawa kepikiran banget gitu. betul, betul. Gila ya, kita ketemu sering dapat insight lagi gue barusan nih dari lu berdua ya. Dari Fania tuh, excuses and expecting is killing, gue tambahin ya, bener. Semakin banyak excuse, semakin banyak expect ya, semakin menandain kita nggak tahu siapa siapa diri kita ya. Ya, Kemudian yang dalam banget nih, daripada nih hidup itu berisik, kebayang lu dengerin kanan kiri, lu ini, lu jangan kesini, lu jangan ambil over itu, jangan ini, jangan itu, kebayang kalau kita nggak tahu siapa diri kita. betul. Iya kan, pas udah Ya, kita ikutin kemauan atau pendapat orang lain dan ternyata gagal, kita kesel, orang lainnya cuma ya ternyata gak sukses ya. Dan kitanya yang akhirnya tersendat ya. Dua insight yang harus gue catat nih. Hidup itu berisik, excuse sama expecting is killing. Thank you guys. sama-sama. Oh ya, jadi tuh ada nih, ada satu komen yang kita dapat, uh, uh, how to figure out bakat how to figure out bakat kita ya. Itu sebenarnya tadi udah dijawab ya. Ya jadi emang mungkin kita nggak bisa ngelakuin ini sendiri gitu. Betul. Yeah. Tapi kita bisa ask the question to our closest people gitu, misalnya ke orang tua, ke Ya, teman-teman, teman dekat gitu, ke mungkin classmate dulu di kelas gitu. I think it's a good question juga kalau misalkan kita nanya gini, lu lihat gue sebagai orang yang gimana sih? Lu ngeliat gue sebagai apa sih gitu? Mungkin mereka bisa ya, bilang, ya gue ini deh ngeliat lu tuh, lu jago gambar deh, jadi gini-gini nih, tengah ya gue misalkan gue iri deh ngeliat lu tuh kalau misalkan belajar sesuatu tuh sekali baca langsung bisa ingat, langsung bisa ngerti gitu. Itu kan suatu ya, insight tentang diri kita untuk diri kita sendiri betul. yang sangat Ya, useful gitu. ya, Iya, jadi betul. Setuju. don't be scared, don't be shy to ask the Ya, question to teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita gitu, karena itu akan sangat ya, membantu diri kita sendiri. ya. Atau gue juga bisa tambahin, gue suka nanya gini, coba inget-inget pujian apa yang lu terima, pujian-pujian apa aja yang udah lu terima selama Iya, ini. iya, iya. Lihatnya dari situ. Ya kayak tadi dia bilang, gila gambar lu bagus ya, gitu loh. Gila kerja lu tuh terstruktur rapi banget, lu detail sekali ya, kayak gitu-gitu aja. Ya, suara lu bagus ya segala macem, gitu. Ya, Oke, nggak oke. berasa udah hampir 1 jam kita ngobrol tentang who am I. Nah, closing deh Pak. Langsung aja kesimpulannya daripada ini terus Pak Jeff. Oke, kalau gua ya kenali diri kita karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan juga bagaimana nanti orang memperlakukan kita. Ya, yang kedua cari tahu kekuatan kamu apa, ya kan? Kepribadian, karakter, ya. Kamu harus kenal kamu ini seperti apa sih, ya itu penting. Ya, apalagi ketika kita ada di posisi memimpin. Ya, jangan sampai kita suruh orang, ya udah cari tahu tentang diri kamu dong, tapi kita sendiri nggak kenal diri kita. Ya, yang gampang ya itu aja. Ya, untuk cari tahunya gimana? Tanya orang-orang terdekat kamu. Ya, eh, yang pastinya orang tua, ya, atau kakak adik atau teman dekat segala macam. Ya, atau tambahan juga eh, bisa cari mentor. Ya, orang yang selama ini kamu sering tukar pikiran, ngobrol bareng segala macam.
ya. Eh, itu akan sangat membantu. Ya. Lalu yang terakhir, bakat itu kira-kira seperti apa ya tadi? Cari aja perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang kamu nikmatin prosesnya, perjalanannya, baik sebelum, pada saat, dan sesudah. Itu. Pak Jeff, silakan Pak. Ya, eh, buat saya untuk mengetahui siapa diri kita ini merupakan fase terpenting ya dalam hidup yang tidak ada kata telat. Kita harus cari tahu agar kita bisa memetakan eh, rencana hidup ke depan ya seperti apa, walaupun semua rencana keputusannya ada di tangan Tuhan, tapi rencana inilah yang membuat kita hidup, ada yang kita kejar. Semakin kita memahami siapa diri kita, semakin memudahkan kita untuk tidak terombang-ambing, semakin memudahkan kita untuk menentukan siapa identitas diri kita, apa tujuan kita ada di dunia, dan bagaimana kita proses matinya nih mau kayak gimana nih, proses meninggalnya mau kayak apa. Mungkin itu gambaran wrap up saya tentang pemahaman atau pengertian bagaimana memahami siapa diri kita. Itu sih wrap dari gue. Ya, terakhir, uh, ketika kita mau know ourselves, it's also important to know the values yang kita pegang dalam hidup ya. Tapi actually finding this value yang kita pegang itu it's a process juga ya, it's also a journey gitu. Jadi nggak tiba-tiba besok bangun pagi itu kayak oke, value gue dalam hidup ini gitu, kayak wow. It's a process lah pokoknya. Tapi ya, just enjoy everything, just enjoy the process. In the process juga kenalin juga, oh gue suka ini, oh I don't enjoy this one, oh gue suka banget nih yang ini nih, gue bisa nggak tidur karena ngerjain ini gitu. Ya, it's a process, it's a journey, just enjoy it. Ya, so thank you semuanya yang udah dengerin kita ngobrol pada malam hari ini.